bersifat holistik, dinamis. Dia bersifat dinamis. Dia bersifat holistik, hasil kontrol dan pemahaman. Dia harus memahami. Jadi intinya begini, kalau di dalam penelitian kuantitatif ini kita berperan sebagai peneliti yang tahu. Tetapi dalam penelitian kualitatif kita ini berperan sebagai orang yang kita mau tahu dalam situ. Kita masuk mendalami. Kita harus memahami dengan baik apa yang kita mau selami. Ya seperti itu. Jadi kita harus menggali lebih dalam kita. Nah, Bu Irawati, ya, Bu Irawati nanti memberikan presenter. Bu Irawati itu cuma nanti silakan dalam penetapan dalam menetapkan sampel Pak siapa namanya Pak Idris dijelaskan. Kan dalam menetapkan sampel itu kan nanti misalnya kuantitatif populasi itu kan adalah keseluruhan objek kita teliti. Kemudian ini kan populasi, ini populasi kira-kira populasi. Sampel itu misalnya ini sampel kira-kira ini populasi adalah bagian daripada itu. Nah kemudian bagaimana menetapkan sampel di dalam penelitian kuantitatif? Kan ada menetapkan sampel orang bisa menggunakan slopin kalau populasi diketahui, atau bisa menggunakan misalnya ready kalau misalnya itu population. Kalau population nggak tahu mana alif. Misalnya Alif tadi menggunakan dia kan Alif itu dia bilang saya meneliti tentang Gen Z. Berapa jumlah Gen Z? Dia nggak ada data. Pak, katanya ada suaranya. Halo? Oh. Jangan sampai saya anu. Oh, saya anu mukti, sorry. Halo, sorry, kedengaran nggak suara saya? Halo? Saya dari Pak. Yang kedengaran Pak. Iya, kalau Jaki ya saya nggak bawa handphone, kasih handphone ketinggalan di rumah. Nanti langsung aja komennya, oke? Jadi nggak kedengaran nih, mohon maaf ya. Bagaimana itu? Ada kita pada depannya. Halo? Begini. Iya. Dari Pak. Saya itu Pak. Halo, kedengaran nggak? Halo, kedengaran nggak? Iya kedengaran Pak. Kayaknya lain. Ada makhluk halus kayaknya. Ya, kau nanti. Oke, ya. Oke. Yang ketemu Pak. Kenapa ke sana dulu? Kita ke acara. Kenapa? Kedengaran ya suara saya? Oke, saya ulang sedikit ya. Kita membahas tentang kuantitatif dan kualitatif saya kira ya. Yang di Zoom ya. Jelas kedengaran suara saya yang di Zoom? Saya jadi ikutin sampai ini. Hah? Banyak bicara. Bukan lagi. Jauh. Sudah tahu tadi kata Iwan. Nih, lari kini. Begini atau? Begini kamu. Oke apa? Enggak apa-apa ya. Oke. Biar nih kelas aja. Ini enggak apa-apa teman, dia temannya aja ya. Jadi Kita bisa ikut kamu. Oke ya. Ya, oke ya. Nah, makasih ya. Saya kira tadi kita menjelaskan tentang kuantitatif dan kualitatif ya, saya kira. Ya. Kita sudah tidak. Ini nggak apa-apa ya, ini ada mungkin orang di situ jadi ya. Ada orang sudah mau. Ya di Pampas nih, mungkin Pak Ampas ini dari Kementerian Agama perlu dibaca-baca dulu. Biasanya nih, Sandro. kan tidak dibaca, maksudnya dibaca-baca itu bila di makanan kan dibaca-baca ya Pampas. Oh ini kuenya Pampas ini? Sandro Pak ya belakang. Langsung saya bacakan saja Pak. Ini malah Baca dulu makan saja nih. Ini malah perlu sesungguhnya apa yang kau tidak tahu aku mengetahui. Saya kira Salah. kalau ini kedengaran Tidak enggak? tahu saya. Yang di Zoom. Di Zoom, halo. Zoom. Teman-teman di Zoom kedengaran tidak? Iya Pak. Iya, Dik. Merespon juga sedikit, Dik. Oke ya, saya kira tadi kan ini aksioma dasar penelitian kuantitatif. Aksioma itu adalah pandangan terhadap yang mau diteliti saya kira. Nah, saya kira ini tadi di dalam penelitian kuantitatif itu dapat diklasifikasikan dengan jelas. Makanya dia menggunakan indikator yang diukur tadi kan tentang variabel yang diukur. Saya kira kan seperti itu. Kemudian tentu kali ini tadi bersifat ganda. Biasanya di dalam penelitian kualitatif tentu nilai tingkat subjektivitasnya biasanya jauh lebih tinggi di dalam penelitian secara kuantitatif. Nah, tentu dia holistik, dinamis, artinya dia tidak akan selesai ketika apa yang diteliti, dia akan
tadi memandang bahwa tadi seperti mobil, kalau kita akan melakukan penelitian tadi, orang penelitian kuantitatif bisa mengukur misalnya bagaimana mobil terhadap kecepatan, joknya dan sebagainya. Tetapi penelitian kuantitatif dia harus dinamis, dia holistik. Dia adalah mobil itu adalah bagian yang utuh dari mobil, termasuk bagian yang tidak terlihat dari mobil tersebut. Seperti saya gambarkan tadi, kalau misalnya kita pergi nonton film, tadi kan kalau kita nonton film berarti mau nonton film aja, tapi orang kuantitatif menganggap bahwa nonton film itu ya sebagai nonton film, tetapi orang kualitatif nonton film itu sebagai hiburan dan lain sebagainya, kira-kira kan begitu tadi. Nah kemudian tentu hubungan dengan peneliti tadi ini independen, dia tidak punya keterikatan dengan si peneliti tadi yang mau ditahu tadi seperti itu, karena yang menganggap dia adalah di dalam menentukan sampel, saya kira tadi, makanya sampel ini sangat penting di dalam penelitian kuantitatif. Dan penelitian kuantitatif sampel itu bisa berjalan kalau minimal 30 sampel karena tidak bisa running. Sebenarnya PLS itu ya harusnya bisa, kalau PLS atau SEM itu ya dia harusnya sampai 100. Kalau SEM itu tidak boleh di bawah 100, kalau SEM tidak boleh 100. Tapi dalam penelitian, makanya kalau laporan keuangan, contoh misalnya bilang laporan keuangan 4 tahun terakhir laporan keuangan nggak bisa, itu harus dipecah. Laporan keuangan itu harus dibikin apakah dia triwulan atau bulanan, yang penting sampai 100 dan sampai 30, itu kan laporan seperti itu. Nah waktu kita bikin kuesioner kan kita bagikan kuesioner, kita nggak tahu siapa yang isi kuesioner kita kan ya, kita nggak kenal, nggak bisa pilih-pilih. Tetapi di dalam penelitian kualitatif dia interaktif dengan sumber data, kita harus tahu siapa yang akan mengisi, yang akan kita berikan wawancara, karena kita menentukan siapa yang akan kita berikan pertanyaan. Kita harus ada keterikatan. Kan misalnya saya menulis tentang kinerja karyawan di tempatnya Bu Irawati, tentu saya nggak akan bertanya ke Satpam, karena Satpam nggak tahu tentang kinerja karyawan. Saya akan menetapkan bahwa yang tahu tentang kinerja karyawan misalnya di bagian HRD kira-kira, atau bagian yang menangani kira-kira kan gitu ya. Nah tentu itu ditetapkan, makanya itu ada hubungan yang ada sumber data yang memperoleh makna kira-kira seperti itu. Kita menetapkan minimal di dalam penelitian kualitatif tidak boleh 1, dia boleh cukup 2 dalam penelitian kualitatif sudah selesai. Tetapi ya kan, nah itu bedanya. Ini tadi hubungan variabel tadi, dia sebabnya dia kausalitas. Hubungan yang mengukur adalah X ke Y, selesai sampai situ. Saya mau tahu disiplin kerja terhadap karyawan, selesai kan di situ. Kita nggak mau tahu, dia bukan hubungan bolak-balik yang diukur di dalam penelitian kuantitatif. Tetapi di dalam penelitian kualitatif, hubungan itu bisa timbulkan interaktif. Ada, tingkatan misalnya seperti ini. Saya mau tahu tentang X tadi, bagaimana tadi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ini kan artinya bahwa saya tahu, kalau kinerja karyawan meningkat, tentu ada yang memperbaiki disiplin kerja. Tetapi selain tadi disiplin kerja karyawan, ada faktor lain dalam penelitian saya. Ternyata ada faktor yang mempengaruhi tadi. Ada faktor lain, bisa muncul ada faktor lain seperti itu di dalam penelitian seperti itu. Tapi kalau penelitian kualitatif, kalau fokusnya cuma di sini, itu aja yang diteliti. Tapi dia akan berkembang seperti itu. Kemudian tentu saja bahwa di dalam penelitian kuantitatif dia cenderung generalisasi, artinya bahwa penelitian yang dihasilkan sama Ibu Ira misalnya di Pelindo bisa diterapkan di tempat lain yang sejenis dengan itu penelitian kuantitatif. Tetapi dalam penelitian kualitatif bisa saja ini adalah ikatan faktor-faktor transferability, cuma hanya berlaku di situ, karena dia kualitatif, sifatnya kualitatif. Kemudian dia bebas nilai karena kita tidak kenal dengan orang apa segala macam, kan tidak ada seperti itu. Tetapi ini ada nilai yang dibawa oleh penelitian sumber data. Saya kan bawa apa yang saya menghasilkan di dalam penelitian kualitatif itu. Kita membawa nilai-nilai, kita akan mengarahkan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi dalam penelitian kuantitatif tadi makanya penelitian kuantitatif itu kuesioner adalah sifatnya tertutup. Kita nggak, orang menjawab kan bisa menjawab apakah kamu setuju dengan ini, nggak ada pilihan lain, ya setuju. Tetapi dalam penelitian kualitatif, apakah bisa tadi saya bertanya, apakah kamu makan pagi tadi? Makan kan ya? Kalau saya bertanya, makan apa tadi? Kalau pertanyaan kualitatif itu kan berkembang, kamu makan pagi apa? Berapa harganya telur? Saya tadi cuma bertanya sebenarnya tadi nasi saya sampai makan saya muncul pertanyaan baru, berapa harga telurnya, berapa anunya? Itu kan muncul pertanyaan